Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mau mempersiapkan diri kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku Kidung Baru nomor 167 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Injil Lukas, pasal 11 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Kita membacanya secara responsoria. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendengar warta jemaat di minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 8 Oktober 2023. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. 2. Anak lahir, Kamis 14 September 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Andreas Planzani dan Ibu Kesia Hasian Boru Pakpahan dari sektor Kampung Makassar, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Konpen Pendeta, Senin 9 Oktober 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan konpen pendeta bertempat di HKBP Resort Immanuel, Kelapa Gading, mulai jam 10 WIB sampai selesai. 4. Kebaktian sektor, Kamis 12 Oktober 2023, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Warung Gudeg. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut, keluarga H. Hutahayan, Boru Siagian, alamat Jalan Kolonel Sutomo 1, nomor 14, RT 11, RW 7, masuk jam 19.30 WIB. Sektor Kampung Baru, tuan rumah kebaktian sektor tersebut di keluarga D. Siahan Boru Silalahi, alamat Jalan Perjuangan, RT 14, RW 5, masuk jam 19.30 WIB. Sektor UKI, tuan rumah kebaktian sektor tersebut, keluarga R. Sinaga Boru Marpaung, alamat Cawang 3 nomor 46 RT 10 RW 11, masuk jam 19.30 WIB. Sektor Kampung Makassar, tuan rumah kebaktian sektor tersebut, Nyonya Situa ABF Siahan Boru Siregar, alamat Jalan Nusa 1 nomor 1 RT 1 RW 3, masuk jam 19.30 WIB. Jumat 13 Oktober 2023, kebaktian sektor di sektor Cipayung Ciracas, tuan rumah kebaktian sektor tersebut, Gibson Manurung Boru Limbong, alamat Jalan Asapia nomor 69 RT 8 RW 3, masuk jam 19.30 WIB. 5. Parheon NHKBP Sutoyo, Sabtu 14 Oktober 2023, dalam rangka Parheon NHKBP Sutoyo akan melaksanakan festival KOR bertempat di gereja HKBP Sutoyo yang dimulai jam 8 sampai selesai. 6. Kunjungan gereja, Minggu 15 Oktober 2023, Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo akan melaksanakan kunjungan ke gereja HKP Resort Bandung Barat, Distrik 18, Jabar Tending, didampingin oleh Pendeta S. Togatorop. Minggu 22 Oktober 2023, Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kunjungan ke gereja HKBP Gria Dadap Resort Tangerang, Kota, Distrik 21 Banten, didampingin Pendeta SD Boru Panjaitan. 7. Rapat Pendeta HKBP, Senin sampai Jumat, 16 sampai tanggal 20 Oktober 2023, akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP bertempat di Perkampungan Jetun Silangit yang diikuti semua pendeta HKBP. 8. Pelayanan Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo, Minggu 22 Oktober 2023, Dewan Diakoni melalui Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, tensi, pembagian vitamin, dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut dimulai habis ibadah jam 6.00 WIB sampai dengan selesai.
sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat masih ada. Bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan, diharapkan untuk puasa 10-12 jam. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat, harap dibawa. Pengecekan sudah dimulai jam 6.30 WIB. Untuk jemaat yang ibadah pukul 8.30 sudah bisa datang jam 6.30 supaya tidak berdesakan. 9. Pesta Gotilon. Sesuai dengan program gereja, Pesta Gotilon HKBP Stoyo tahun 2023 akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Huria. Pelaksanaan pesta puncak pada Minggu 5 November 2023. Teknis pelaksanaan dengan membagikan amplop ke setiap kepala keluarga, dibagikan dan dikumpulkan oleh setiap sintua sektor. Hasil amplop akan menjadi silua dari setiap sektor dan diserahkan pada pesta puncak. Diharapkan setiap paduan suara dan kategorial turut serta membawa silua. Pelaksanaan kegiatan ini diserahkan pada para halado parartaon. Pembagian dan pengumpulan amplop dilaksanakan selama bulan Oktober. Ibadah jam 6, 8.30 dan 11 digabung menjadi masuk ibadah jam 8 WIB. Ibadah jam 15 dan 18 berjalan seperti biasa. 10. Laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Setiap kategorial dan seksi agar membuat laporan kegiatan selama tahun 2023 dan menyerahkannya paling lambat minggu pertama bulan Desember 2023 untuk dimasukkan dalam berita jujur tahun 2023. Setiap kategorial dan seksi agar menyusun program dan anggaran tahun 2024 dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2023 kepada Sekretariat Huria. Pedoman program kerja disesuaikan dengan orientasi tahun pelayanan HKBP 2024. Tahun Oikumene, buku panduan akan dibagikan oleh ketua-ketua dewan. 11. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada sintua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. 12. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN Bunga Altar 8 Oktober 2023, ucapan syukur atas berkat Tuhan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang telah disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B yang terbaik dengan rasa sukacita.
Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal, adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan nas ini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Ada satu hal yang mungkin semua pernah mengalami. Walaupun pengalaman ini tak pernah kita inginkan terjadi pada diri kita. Apakah itu? Yaitu rasa kecewa. Semua pernah kecewa oleh apapun penyebabnya. Apakah kecewa besar, kecewa oleh orang dekatnya, kecewa oleh orang lain, kecewa oleh orang yang mungkin membenci kita. Namun yang pasti rasa kecewa menyakitkan, sangat menyakitkan. Untuk itu ada seorang bijak mengatakan begini, lebih mudah memaafkan musuh daripada mengampuni seorang teman. Karena apa? Rasa kecewa. Ketika orang lain atau yang membenci kita, mungkin kita lebih mudah katanya. Tapi yang mau dikatakan di situ, rasa kecewa itu sangat memberatkan diri setiap orang. Rasa kecewa itu bisa merusak sendi-sendi kehidupannya, hatinya, pemikirannya. Orang Jepang juga memiliki
perumpamaan dikatakan begini. Melukai tubuh dengan pisau dapat segera disembuhkan. Namun melukai hati akan bertahan seumur hidup katanya. Artinya dampak dari sebuah kekecewaan ya. Kekecewaan yang kita lakukan kepada orang dekat kita, yang kita kenal, ataupun sahabat kita, apalagi mantan doh gitu loh ya. Dia sangat kecewa dengan perilakumu, dengan ketidaksetiaanmu ketika kamu berjanji dulu, kita akan hidup semati. I love you. Gitu ya. Seluasnya lautan biru, demikian juga luasnya dan birunya cinta kasihku. Buti mahataon, kani detong. Padahal pada waktu yang singkat, ngamerdele doh talak katanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kecewa kepada umatnya, itu yang digambarkan melalui nats kita pada saat ini. Tuhan kecewa dengan umat yang dia pilih, yang dia sayangi, yang dia selamatkan. Ternyata Tuhan sangat-sangat sakit hati gitu loh. Seperti kita sakit hati buat oleh teman kita atau sesama kita. Tuhan tak sekedar galau gitu. Tak sekedar galau. Tapi Tuhan di sini memang benar-benar dia sangat prihatin dengan kondisi umatnya yang telah dia selamatkan itu. Untuk itu melalui Yeremia menuliskan sebuah nyanyian. Tadinya dibuat jadi sebuah nyanyian, ya. Bahkan dikatakan di sini hubungan antara Tuhan dengan umatnya ibarat seorang kekasih. Untuk itu kenapa dikatakan aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Dipakai kata kekasih, berarti hubungannya dekat. Ini yang kita katakan tadinya, ternyata tormurado laurohana tuhala na asing. Dan inilah kekecewaan Tuhan dibuat. Dia menggambarkan, menganalogikan tentang sebuah kebun anggur yang dia tanami. Yang awalnya tanahnya diolah dengan baik, tanah yang subur, dikatakan tanah yang subur tadi di sini, dibuat sebuah bebukitan. Batu-batu dari sana diambil agar jangan terganggu pertumbuhan anggur. Bahkan disediakan benih yang baik, benih pilihan atau varietas unggul dalam dunia pertanian. Dengan tujuan bagaimana dia berbuah lebat dan lebih cepat berproduksi, akan membawa sukacita bagi pemiliknya. Tidak hanya itu, mendirikan menara pengawas. Artinya mengawasi, membuat kandang-kandangnya agar jangan masuk ke dalam binatang yang bisa merusaknya, ataupun mungkin juga ada hama-hama yang mengganggu. Bagaimana tanaman ini dapat bertumbuh dengan baik, gulma-gulma yang ada di sana juga. Dan dipersiapkan juga tempat untuk memeras hasil produksinya gitu. Artinya kalau dari sudut kelengkapan ya, dari sebuah atau perawatan cara menanam anggur, gambaran ini sudah memenuhi syarat. Tuhan mengharapkan bahwa kebun anggurnya akan berbuah. Pertanyaannya, apakah kebun anggurnya berbuah? Berbuah. Berbuah. Tidak dikatakan di sini enggak berbuah. Berbuah. Tapi persoalannya buah apa yang dia hasilkan? Artinya Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk umatnya. Menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan, memberikan mereka tanah Kanaan yang penuh dengan
hidup yang sejahtera, tanah yang subur, yang dapat mereka kelola, meraih kehidupan yang lebih baik. Tetapi ternyata mereka membuahkan buah yang asam. Ini yang digambarkan tadi melalui nats kita pada saat ini. Dan merupakan sekaligus kepada perenungan kita. Bagaimana kita mau menyaksikan dalam hidup, pada dasarnya Tuhan menyertai kehidupanku. Tuhan memberkatiku. Tuhan memberiku kesempatan baik melalui pendidikanku, melalui pekerjaanku atau apapun dalam kehidupan kita. Satu hal yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, jangan lupa. Jangan pernah berbuah asam. Tapi jadilah berbuah manis. Namun seperti yang kita katakan tadi, tidak hanya berbuah. Tidak hanya berbuah. Karena hidup tidak hanya untuk berbuah, tapi bagaimana buah kita rasanya manis. Saya mau menggambarkan ini dengan kehidupan kita, mau kita pahami. Kehidupan kita tidak hanya untuk sukses. Ini pernah saya sampaikan. Hidup tidak hanya untuk berhasil. Hidup tidak hanya punya karir puncak maksimal. Hidup tak hanya dapat mengumpulkan harta, punya deposito, punya rumah dan beragam hal yang kita banggakan, yang menjadi harta kekayaan kita. Namun satu hal seperti yang digambarkan dalam nas ini, seperti yang saya katakan tadi, apakah kebun anggur ini tidak berbuah? Berbuah. Dari sana buktinya bahwa rasanya asam. Kalau tidak dia berbuah, mana tahu rasanya asam, kan itu dia. Persoalannya soal rasa. Di soal rasa jadinya. Bagaimana kita juga merenungkan dalam hidup kita, ingat hidup kita tak untuk berhasil. Sesukses apapun Anda, sehebat apapun kita dalam meraih karir kita, sekuat apapun kita dalam mengumpulkan mungkin harta kekayaan, mungkin uang yang sebanyak-banyaknya. Namun satu hal, seandainya pun Anda orang berhasil, orang sukses, namun rasanya asam, Tuhan tidak pernah menginginkannya. Tapi hidup harus rasa manis. Artinya apakah hidupku berarti untuk orang lain? Berarti tidak hanya berbuah. Berbuah tapi mengecewakan. Ini. Itu pernah terjadi. Yesus juga pernah kecewa pada saat, tapi kebalikan dari cerita ini gitu. Ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya, di tengah perjalanan mereka melihat pohon ara begitu rindangnya, tegar berdiri, dedaunannya lebat, sangat baik, menarik. Dan diharapkan bahwa pohon ara ini akan berbuah. Tapi kenyataannya apa? Pohon aranya tidak berbuah, dia hanya tegak berdiri, dia hanya lebat, nampaknya dari jauh dedaunannya. Dan sangat terbalik dengan ini. Kalau tadinya kebun anggur itu berbuah, namun rasanya asam. Tapi pohon ara yang ditemukan oleh Yesus dapat kita baca dalam Markus 11 dan Lukas 21. Persoalannya ketika Yesus melihat ternyata pohon aranya tidak berbuah. Yesus kecewa. Namun pertanyaannya, kenapa Yesus kecewa? Kan dimungkinkan tanaman buah boleh ada musimnya. Tapi ini kebalikan. Pohon ara yang tumbuh di daerah Timur Tengah sana adalah salah satu tanaman yang berbuah sepanjang tahun. Berbuah sepanjang tahun. Ternyata pohon ara yang satu ini walaupun lebat dia ternyata tidak berbuah. Tapi kenapa pohon ara yang lain dia berbuah? Ini salah satu ciri ya pohon ara. Untuk itu kenapa Yesus kecewa?
pohon ara pada sifatnya berbuah sepanjang masa. Ketika saya di Cengkareng di depan rumah saya ada ini, tanam, dibawa bibitnya dari Timur Tengah sana. Dari sana saya pahami tentang itu. Kenapa Yesus pernah kecewa dengan pohon ara ini? Ternyata saya teliti mulai Januari sampai Desember dia berbuah. Rasanya manis, enak dimakan. Sangat luar biasa. Oh, ini ternyata pohon ara yang sewajarnya dia harus berbuah sepanjang tahun. Ternyata ketika Yesus melihatnya dia tidak berbuah. Tapi seperti kita katakan tadi, tak hanya sekedar kita berbuah, tapi bagaimana buah kita juga harus manis, tetap memberi arti bagi yang memanennya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai umatnya, orang Israel dan kerajaan Juda ketika itu digambarkan di sini. Karena kerajaan ini sudah terpecah dua. Satu hal seperti kata orang bijak dikatakan gini. Tuhan tidak salah memilih umatnya. Namun Tuhan bisa kecewa oleh karena perbuatan ataupun tindak tanduk mereka. Tidak salah Tuhan memilih orang Israel menjadi umatnya, menjadi bangsanya, bangsa pilihannya yang dia cintai, yang dia kasihi. Tapi satu hal yang membuat Tuhan itu adalah perilaku mereka, tindak tanduk mereka, kehidupan mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga demikian, Tuhan tidak salah memilih kita sebagai umatnya, orang percaya kepada Yesus. Dan kita mau merenungkan bahwa kita menjadi Kristen bukan karena berketepatan. Ya. Kita percaya Tuhan yang memilih kita. Kalau kita lihat sejarah bagaimana penginjilan kemarin HKBP berulang tahun, ya, yang ke-162. Bagaimana penginjilan itu dulunya diawali dari pesisir pantai. Namun hal itu tidak berjalan, tapi justru yang berjalan adalah di tengah. Kalau kita lihat Pulau Sumatera, bagaimana di sekitar Tapanuli, ya, sekitar Danau Toba contohnya, yang dimulai dari Sipirok sampai ke Tapanuli Utara hingga menyebar dan akhirnya juga kembali sampai kita ke kota Jakarta, Nebelewon. Artinya kita lihat justru salah satu suku bangsa yang ada di tengah Sumatera itu, bukan yang di pesisirnya gitu. Tapi yang ada di tengah, justru ini yang dipilih oleh Tuhan untuk diinjili melalui para misionar dulu. Salah satu yang cukup terkenal tentu kita tahu, Ingur Lidik Nomensen, ya. Bagaimana dia berjuang dan menyatakan dirinya tidak akan setuju untuk seandainya dia meninggal dibawa pulang ke kampung halamannya dari Northstar, tapi dia disemayamkan di daerah Tapanuli. Artinya dari sana mau kita lihat bagaimana sejarah penginjilan itu juga bukan berketepatan, bukan. Orang Batak dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Maka Tuhan tidak salah memilih kita, namun jangan pernah kita membuat Tuhan kecewa, ya, dari perjalanan kehidupan kita. Karena Yesus juga mengatakan itu kepada para muridnya. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Agar kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Itu yang dikatakan Yesus kepada para muridnya. Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang memilih kita. Tujuannya untuk apa? Berbuah. Kalau ke dalam nats ini bukan soal rasa, ya. Berbuah yang dimaksud Yesus bukan soal rasa. Tapi soal apa? Agar engkau berbuah dan buahmu itu tetap. Buahmu tetap artinya sampai masa panen.
Karena ada buah gugur di tengah jalan. Ya, banyak buah. Perhatikan pohon mangga, perhatikan rambutan ataupun tanaman buah. Sejak awal dia berbunga, akhirnya menjadi buah, ada yang di tengah jalan. Bahkan mungkin lebih banyak gugur, mungkin karena musim kemarau sepertinya akan lebih banyak hilang dia. Ya. Tapi Yesus mengatakan agar kamu berbuah dan buahmu tetap. Artinya ada waktunya dipanen. Tentu pemiliknya akan penuh dengan sukacita. Seandainya kita pemilik pohon buah ini, ternyata di tengah jalan gugur semua buahnya. Wah, kita paling orang yang paling kecewa mungkin ya. Di dalam hal ini. Maka di sana Yesus mengatakan agar menghasilkan buah dan buahmu tetap. Artinya menjadi sukacita bagi orang lain. Itulah hidup orang percaya. Hidup kita harus menjadi sukacita bagi orang lain. Saudara yang terkasih, satu hal lagi yang perlu kita renungkan. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan, agar Tuhan tidak kecewa dengan kita. Hidup yang beribadah itu bukan hanya persoalan rajin berdoa atau sangat bagus bernyanyi. Tapi bukan mengatakan tidak perlu yang nyanyian yang bagus. Tadi Manul bagus kok nyanyinya. Aliuding kan notik napa sebelumnya. Wajar, itu faktor umur ya, faktor U. Wajarlah. Dulu mereka seperti umur kalian ini, Taku boto ahabanai rupanya. Tidak hanya bernyanyi, tidak hanya kehadiran dalam ibadah, tetapi jangan lupa ibadah, dan itu yang diharapkan melalui nas ini, Yesaya ini. Apakah orang Israel tidak orang beribadah? Ya, orang beribadah. Fanatik beribadah? Ya, fanatik beribadah. Apakah mereka tidak melakukan semua aturan-aturan agamanya? Ya, berpuasa, memberikan perpuluhannya, dan itu yang dikritik oleh Yesus tadi, ya, melalui epistel. Yesus mengatakan, kau selalu memperbaiki casingmu, tapi tak pernah berubah di dalamnya, kira-kira begitu, ya. Casingnya yang dirubah-rubah, ganti warna kayak HP kita itu kan, biar kayak HP baru. Jika perlu dibuat lagi casing luarnya jadi Apple, HP merek Nasiomai doh, gitu dia kan. Tapi orang lihat kan keren kan kita kan gini, gue Apple coy kan gitu. Tapi yang di dalamnya ya tong doi gitu loh, tidak ada perubahannya. Di sini yang kita lihat tadi, artinya bagaimana hidup orang percaya, dan Yesus mau katakan itu, yang terutama kan sama-sama diciptakan luar dan dalam katanya. Jadi bukan yang di luar yang perlu dibersihin. Itu yang dimaksud, jangan salah memahami ya. Jangan salah memahami tentang di situ jadi kayak ada ajaran sesat gitu loh. Maksud saya gini. Kemudian orang Farisi melihat Yesus makan tidak mencuci tangan katanya. Duh, ini apa ini? Masa makan tidak cuci tangan? Masa Yesus begitu? Apa Yesus tidak menjaga kesehatan juga, memberi contoh yang baik? Bukan itu yang dimaksud. Bukan soal cuci tangan menyangkut masalah higienitas itu, ya. Bukan itu. Tapi bagi mereka, orang Yahudi, ada sebuah tradisi rabini mereka, ya, artinya aturan keagamaan. Ibarat kawan-kawan kita di sekitar kita ini berwudu. Nah itu, berwudu, itu maksudnya. Jadi setiap kita masuk ke rumah orang, kalau di daerah Palestina sana orang Yahudi, mereka telah menyediakan di depan rumahnya kendi berisi air. Ya. Dan kita harus mencuci kaki kita, mencuci tangan kita, kita harus mencuci wajah kita. Kemudian kita boleh masuk, baru kita disediakan sesuatu, boleh kita makan. Itu yang dimaksud ya.
Yesus tung diri pohon udah cuci tangan Tuhan Yesus mangan hamu teh, unak salah, ajar sesak deh, mulai, ya. Tapi yang dimaksud tadinya ini, tradisi itu, tradisi rabini mereka itu yang tidak, makanya Yesus mengatakan bukan soal bersih-bersih seperti itu, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, bukan di situ masalahnya. Tapi apakah kamu memiliki hati yang baik? Kira itu yang mau digambarkan tadinya. Jadi artinya bagaimana kehidupan kita seperti digambarkan tadi dalam ayat 7 dari Nats itu. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Ini kebalikannya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka boleh kita katakan fanatik dalam beragama, fanatik. Salah satu bangsa di dunia ini yang paling fanatik beragama ialah Yahudi. Yang paling fanatik beragama. Kalau orang dekat kita, tetangga kita ini enggak gitu-gitu banget gitu loh. Kalau dibandingkan mereka ya. Kalau mereka yang kelompok Yahudi ortodoksnya, hanya untuk menyapa tidak boleh, tidak mau. Seandainya ada ketemu di tengah jalan, hai atau hello, good morning. Langsung dia menorehkan wajah. Tidak akan mau menyapa Anda. Jangankan bersalaman, duduk bersama makan. Satu perjalanan, oh enggak, tidak akan mau. Itu saking fanatiknya, sangat luar biasanya gitu. Jadi mereka bukan tidak fanatik beragama, luar biasa fanatiknya. Persoalannya sekarang buah beragamanya apa? Dan untuk itulah kenapa Yesaya dalam Nats ini menggambarkan tentang maka Tuhan akan marah. Maka kandang-kandang kebun anggurnya akan dicabut, dibiarkannya rerumputan menghimpit mereka. Artinya itulah hukuman akhirnya menjadi mereka menjadi bangsa yang terbuang di Babel pada kemudian hari. Tapi kenapa? Karena mereka Tuhan mengharapkan mereka berbuah yang manis. Kenyataannya mereka berbuah yang asam. Ada sebuah kritik bagi kita orang Kristen ini. Ini sudah cerita lama ya. Kisah perjuangan satu tokoh di India bernama Mahatma Gandhi. Sebenarnya semoga itu diobati oleh Suster Teresa kebelakangan hari, ya. Artinya arti kehadiran orang Kristen bagi mereka. Awalnya Mahatma Gandhi berjuang untuk bangsanya, membebaskan dari penjajahan, dari kemiskinan, dari penderitaan. Dia memakai filosofi Alkitab. Dia membaca Alkitab. Dia sangat mengagumi ajaran Yesus. Terutama khotbah di bukit. Dari Matius 5, 6, dan 7 itu. Dan boleh kita katakan dia memakai landasannya adalah dalam perjuangannya, dalam pelayanannya kepada bangsanya sendiri adalah Alkitab. Namun satu hal yang sangat mengkritik tajam kita. Mahatma Gandhi tidak mau jadi Kristen. Walaupun dia memakai ajaran Yesus sebagai alatnya dalam memperjuangkan bangsanya, umatnya sendiri. Dia mengatakan saya tidak mau jadi Kristen karena apa? Karena saya melihat penganut-penganutnya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Karena apa? Ketika itu mereka dijajah Inggris. Inggris konotasinya Kristen. Tapi kenapa mereka berperilaku begitu kepada bangsaku? Padahal ajaran Kristen tidak seperti itu, ajaran Alkitab tidak seperti itu. Yesus tidak berkata begitu. Dan ini yang sesuatu hal yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang bijak juga mengatakan begini. Satu agama yang hidup, artinya bertumbuh dan berkembang, sepanjang masih ada keteladanan dari para penganutnya. Kalau masih ada keteladanan yang dapat dicontoh oleh orang lain, maka orang lain akan bertambah
masih bertumbuh orang Kristen. Semakin banyak orang yang mau jadi Kristen. Kalau dari hidup kita ada keteladanan hidup yang benar. Sebagaimana yang diajarkan Yesus. Tapi kalau sebaliknya, sudah Batak Kristen pula enak. Belum jorbut nanti. Saya pernah mengalami itu satu daerah gitu. Sangat sering ini dilontarkan kepada saya dalam pelayanan. Sudah Batak Kristen pula enak. Agak yamang narwa. Nah waduh horo jangan itu. Nyala ini fanatik ni mana dunia antang. Apa dong nabi enak nasudinggan. Tapi mungkin itu. Tapi kita harus sadar ya. Dulu sekitar ada puluhan tahun yang lalu, ada dikit lagi nih contoh ini, perlu sama kita ini orang Batak. Di TVRI ada seorang purnawirawan jenderal itu, mengumandangkan buat di TVRI sebagai ya perjalanan hidup orang Batak lah ya. Awalnya kita menarik. Tapi ada juga satu sisi membuat kita tidak enak gitu. Kemudian diwawancarai orang Jakarta ini loh, orang Jakarta ini yang diwawancarai. Menurutmu orang Batak itu bagaimana gitu? Wah, kalau orang Batak itu memang suara-suaranya yang keras. Tapi kalau hatinya baik, enak. Wah, masih enak gitu loh. Kemudian ada yang lain diwawancarai. Ini disiarkan di TVRI loh. Ini ketepatan saya tonton ketika itu. Tapi lupa saya tak tahu tahun berapa ini. Wah, orang-orang Batak itu pengacara, orang-orang hebat pemikir. Waduh, labok ngai narak itu. Masih dipuji-puji orang Batak lo di situ. Itu. Baru selanjut nama musik. Menurutmu orang Batak bagaimana? Amelus di mana? Terkadang kita nggak suka naik metro mini. Ya kenapa? Ya itulah. Orang-orang Batak itu, mana rupanya aku tersinggung dah, tersinggung dah di sini. Betul, ini waduh horor di back kalau Batak naik panupang non naik. Ya jujur aja lah mungkin kayak kita kasar ya, cara melayani mereka kurang baik sehingga kita dianggap bahwa orang Batak ini tidak baik. Tapi itu perlu sebuah evaluasi lah untuk kita. Itu maksud saya, ya kehidupan orang percaya. Kita berbuah. Tapi terutama Tuhan menginginkan kita berbuah yang manis. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, terima kasih Tuhan. Jika Tuhan menyapa kami pada ibadah minggu ini, di mana Tuhan menginginkan keadilan dan kebenaran dari hidup orang percaya, agar hidup kami berbuah, membuahkan yang manis, yang menjadi sukacita bagi orang lain, sukacita bagi yang menikmatinya. Agar kami jangan berbuah yang asam Tuhan, yang tidak disenangi. Itulah hidup orang percaya yang Kau inginkan Tuhan, yang Kau kehendaki Tuhan dari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu mendewasakan kami, mematangkan kami, menyadari akan tugas dan panggilan kami di tengah dunia ini. Biarlah kami Tuhan menjadi umat yang berbuah. Berbuah lebat, berbuah manis, membawa sukacita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan atas sukacita dan juga pergumulan yang dialami oleh warga jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan jika Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk saudara kami keluarga Andreas Planzani, Ibu Kesia Hasian Borupak Pahan. Izinkan mereka Tuhan membesarkan anak yang Tuhan anugerahkan, agar kelak menjadi anak yang membawa sukacita, anak yang berbuah manis untuk orang tuanya dan juga untuk Tuhan. Pada hari ini, pada Minggu jam 8.30 tadi pagi, Tuhan telah dilaksanakan baptisan kudus untuk 7 anak yang dibawa oleh orang tuanya. Mereka juga Tuhan berkati sejak masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan, menjadi pewaris akan keselamatan yang dari-Mu. Izinkanlah anak-anak ini dibesarkan oleh orang tuanya, bertumbuh menuju pada kedewasaannya, dewasa dalam segala hal, baik dalam iman. Berkati juga orang tuanya
menjadi orang tua yang bijak dalam membimbing mereka Tuhan. Juga seluruh pelayanan yang akan kami laksanakan, baik kebaktian-kebaktian sektor, kebaktian-kebaktian yang dilaksanakan oleh paduan suara, baik juga kebaktian-kebaktian kategorial, semuanya itu adalah satu upaya gerejamu untuk membangun kedewasaan iman seluruh umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkannya ke tangan-Mu agar pelayanan gerejamu HKBP Sutoyo ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, opung kami yang pada saat ini masih membutuhkan perawatan bahkan mengalami penyakit menahun Tuhan. Apakah mereka dirawat di rumah, apakah dirawat di rumah sakit. Kami memohon tumpangan tangan Tuhan untuk mereka. Kuatkan mereka Tuhan, bagi mereka yang telah berumur Tuhan, walaupun mereka harus menghadapi sakit penyakit, lemahnya fisik mereka, tapi beri kekuatan baru di setiap waktu Tuhan, dan mengingat Tuhan dan berserah diri kepadamu, agar Tuhan juga memberikan apa yang kami harapkan, yaitu kesembuhan mereka Tuhan dari penyakitnya. Berkati obat-obat yang diberikan oleh para dokter, berkati perawatan yang dilakukan oleh keluarga juga untuk mereka Tuhan. Semuanya itu agar menjadi kekuatan baru dan juga menjadi kesehatan untuk warga jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas waktu yang baik ini, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan keselamatan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada jam 18 ini, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, kami atas nama majelis dan yang melayani ibadah ini menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.